Karena kesalahan Prabowo, kesalahan Jokowi itu udah sangat-sangat nyata, jelas jelas, ya. Dia nggak punya, Jokowi nggak punya ijazah, ya, sarjana. Jadi semuanya harus ke MPR. Ya. Dan kalau sekiranya Pak Gatot Nurmantio tuh berpikir ke arah situ, maka solusinya akan mudah. Beliau tidak perlu keserimpet-serimpet dengan impeachment model pasal 7 Undang-Undang Dasar palsu. Kalau saya menganggapnya itu satu paket. Kembali ke UUD 45 itu adalah juga satu paket dengan pemakzulan. Atau sebaliknya, pemakzulan itu harus satu paket dengan kembali ke UUD 45. Ini satu hal yang tidak disebutkan oleh Pak Gatot, ya. Meskipun sebelumnya yang namanya Pak Slamet Subianto, Kasal, ya, mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut, ya, Slamet Subianto itu pernah mengatakan bahwa yang geruduk MPR itu digeruduk, ya. Nah, ini Pak Gatot itu nggak sampai mengatakan itu, bahwa ayo kita geruduk ke MPR. Enggak. Katakanlah kita orang awam, itu yang paling efektif apakah dekret atau melalui tadi impeachment atau pemakzulan? Ya kalau dekret itu cukup, kemudian Pak Gatot bersama dengan sekelompok besar, ya, entah TNI entah orang, mendeklarasikan bahwa dekretnya Soekarno masih berlaku. Oh iya. Cukup begitu aja. Nah, negaranya sudah hampir masuk jurang. Negara ini sudah hampir masuk jurang. Kau masih mikirin mengenai Gibran plus Teddy. Ini udah di luar akal. Di luar akal sehat. Republik Indonesia itu perlu diselamatkan karena ada, katakanlah, bajingan-bajingan tolol, Ya. ya Prabowo, ya Gibran, ya Teddy, ya Luhut, ya Endro, plus ini kan eksekutif ya. Oh ya, Dracula itu kabinet itu, ya kan. Itu bajingan semua. Orang usah wedi, ya kan, untuk menyatakan Dekret. kembali ke UUD 45, ya, dan bahwa dekret 5 Juli 59 itu masih berlaku, dan mari kita jatuhkan Prabowo, Gibran. dan semuanya, toh MPR harus diduduki, ya, untuk kembali ke UUD 45 dan sekaligus menjatuhkan rejim. Ramai sekali orang membicarakan soal keinginannya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya kemarin adalah dari Gatot Nurmantio, begitu juga ada dari advokat dari Malang, dan beberapa tokoh lainnya yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Menurut saya, bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini punya mekanisme pemakzulan yang simpel ketimbang atau dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 2002 yang dianggap palsu. Nah, bagaimana menurut Pak Bintang? Betul, ya, bahwa tidak hanya sekedar sistem MPR dalam Undang-Undang Dasar 45 itu gampang mengangkat presiden dan gampang pula memakzulkannya. Dengan memakzulkan, dengan gampang diangkat sebagai penggantinya. Itu luar biasa tuh, dan hampir tidak ada di dunia ini yang seperti itu, ya, kecuali sistem parlementer, ya. Kalau sistem parlementer itu ada oposisi, jadi ada partai oposisi
yang kemudian bisa mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Dan kemudian kalau mosi tidak percaya itu kemudian menang dalam pemungutan suara, maka pemerintah bisa diganti oleh pemimpin dari oposisi tersebut. Atau bahkan bisa juga misalnya oposisi minta supaya pemilu dipercepat. Nah, itu juga bisa, tapi tetap saja itu memakan waktu, ya. Memang tidak, ya, bisa 2 bulan, 3 bulan, ya, seperti yang pernah terjadi di Inggris ataupun di negara-negara lain, ya, di Eropa. Tapi tidak ada yang seperti di MPR kita, ya. Nah, di lain pihak, setelah Undang-Undang Dasar 45 itu diganti, kemudian dimunculkanlah yang namanya antara lain Mahkamah Konstitusi, ya. Antara lain Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam upaya pemakzulan menurut pasal berapa ya? Pasal 7 ya. Ya, pasal 7 itu ada istilah pemakzulan, atau kalau di barat disebutnya impeachment. Di mana kalau ada keinginan untuk melakukan impeachment harus mendapat persetujuan dari DPR dulu, baru kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, baru setelah itu memang betul diputuskan begitu, barulah kemudian DPR memanggil MPR untuk memakzulkan si presiden itu. Nah, itu kira-kira prosesnya begitu. Dan ini menurut saya berbelit-belit, ya. Kita sudah menghadapi yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi itu ya pro pemerintah juga, pro presidennya juga, ya. Jadi ini nggak mudah begitu, dan berbelit-belit. Salah satu ciri yang seharusnya ada di dalam sebuah impeachment, katakanlah itu seperti di Amerika Serikat, ya, itu ada peranan dari Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung itu masuk di dalam tim yang melakukan penelitian atau penyidikan, ya, terhadap kesalahan yang dituduhkan kepada si presiden. Dan kemudian juga, nah ini di Undang-Undang Dasar kita itu, Undang-Undang Dasar palsu kita itu, tidak ada peranan dari Jaksa Agung, ya. Jadi ini juga menurut pendapat saya suatu blunder, ya, karena Jaksa Agung itu adalah apa tuh namanya, Attorney General tuh tugasnya adalah melakukan tuduhan, melakukan apa namanya, ya tuduhan, lalu melakukan penyelidikan, ya. Jadi nggak bisa tuh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, itu nggak bisa, ya. Jadi harus ada, dan Jaksa Agung ini adalah Jaksa Agung milik negara, bukan milik pemerintah atau apapun, ya. Jadi mewakili negara dia itu, Attorney General. Nah, jadi dengan situasi Prabowo seperti sekarang ini akan sulit sekali melakukan impeachment, ya. DPR-nya sudah disuap, ya, dengan miliaran gaji, ya, plus lain-lain, ya. Demikian juga Mahkamah Konstitusi selama ini membuktikan bahwa mereka lebih pro dengan pemerintah. Misalnya dalam kasus Gibran, ya, Gibran yang tidak cukup umur dan kemudian ternyata juga tidak punya ijazah, tetapi bisa lolos, ya. Ini semua bukti yang menunjukkan bahwa
bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak netral, ya. Jadi akan sulit sekali untuk menjatuhkan Prabowo lewat impeachment dengan cara-cara seperti ini. Oleh karena itu, maka orang berpikir, kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku, itu dengan gampang. Ya, karena kesalahan Prabowo, kesalahan Jokowi itu udah sangat-sangat nyata, jelas, ya. Dia Jokowi nggak punya ijazah, ya, sarjana. Kemudian Prabowo selain tidak waras, dia mengundang apa itu namanya, superpower untuk masuk ke Indonesia, ya. Bahkan Jokowi sendiri memasukkan jutaan orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia. Lalu Prabowo, ya, baru terjadi kemarin ya. Jadi sudah jelas dia ini pro Amerika dan sangat membahayakan Indonesia karena politik non blok itu dilanggar, ya. Jadi orang mulai berbicara mengenai apa itu namanya, kembali Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, demikian juga Gatot Nurmantio itu terus terang saya sendiri kaget juga, ya. Karena baru kali ini secara jelas dia menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya. Agak berbeda dari yang lain-lain, ya. Ini jelas, pidatonya itu jelas sekali. Bahkan orang seperti Pak Sunarko saja, ya, yang Jenderal Sunarko yang dalam kelompok PP forum PP TNI, ya, prajurit purnawirawan, itu ketika mendeklarasikan merebut kembali kedaulatan rakyat saja, ya, GMKR. Ya, betul, GMKR, ya. Ya. Itu lupa menyebutkan kembali ke UUD 45, ya kan. Nah, ini saya terus terang, ya, saya acungi jempol juga sama Gatot Nurmantio ini, karena kan dia baru kali ini secara terbuka mengatakan keinginannya untuk kembali ke UUD 45 asli, ya. Tetapi ketika kemudian dia bicara mengenai impeachment, mengenai apa itu namanya, memakzulkan Prabowo, ini kelihatannya beliau itu muter-muter dia, muter-muter, malah kemudian keserimpet kelihatannya, ya. Bahasa Jawa keserimpet itu, ya, apa ya, kalau ada gulungan tali itu keserimpet, ya, tapi belum sampai jatuh, ya. Tetapi tujuannya adalah ingin memakzulkan. Tetapi ya itu tadi, dia nggak tahu bagaimana caranya, ya, lewat mana itu dia nggak tahu. Beliau itu nggak tahu, ya, bahwa memang menyebut-nyebut Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, ya. Tetapi beliau sampai akhir pidatonya itu tidak sempat mengatakan bagaimana caranya, atau beliau memang menghindari cara ini. Cara ini itu apa yang sudah pernah saya sampaikan berkali-kali, ya. Pemakzulan presiden itu tidak mungkin dilakukan begitu saja, tetapi harus dilakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Harus dilakukan di situ. Pemakzulan itu karena presiden itu diangkat di situ, ya, meskipun dengan Undang-Undang Dasar palsu, ya, harus dari situ. Dan dari situ pula, dari MPR itu pula kita lakukan kembali ke UUD 45. Nah, bagi saya adalah seperti itu, dan harus seperti itu, dan begitu mudah. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak semudah apa yang saya katakan. Pak Harto itu
kalau MPR tidak diduduki oleh mahasiswa pada 21 Mei, Pak Harto akan mengundurkan diri di situ dan melantik Habibie di situ. Bahkan yang melantik Habibie bukan malah tidak semestinya oleh Pak Harto, tapi oleh MPR. Ya, tapi karena MPR diduduki dia nggak bisa. Jadi semuanya harus ke MPR. Ya. Dan kalau sekiranya Pak Gatot Nurmantio itu berpikir ke arah situ, maka solusinya akan mudah. Beliau tidak perlu keserimpet-serimpet dengan impeachment model pasal 7 Undang-Undang Dasar palsu. Nggak perlu. Ya, situ aja. Nah, sebagai seorang tentara, saya katakan berkali-kali ya, yang namanya Rambo, Sylvester Stallone, Sylvester Stallone, orang Itali, itu aja bisa menembus barikade Afghanistan dan masuk ke Afghanistan dan menjatuhkan musuh-musuhnya di situ. Ya, masa seorang tentara nggak bisa menduduki DPR MPR? Ya. Nah, maka saya katakan beliau sengaja untuk tidak masuk ke wilayah itu karena dia tidak ingin. Padahal harusnya itu. Jadi sepertinya beliau ingin kembali ke UUD 45, tapi masih digondeli oleh hukum positif Undang-Undang Dasar palsu. Ya. Nah sebetulnya kalau misalkan saya sih hanya menebak, mungkin Pak Gatot itu mau memajukan, artinya mau mengembalikan dulu ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, atau lebih dulu memakzulkan Prabowo Gibran. Artinya yang mana lebih dulu kira-kira menurut Pak Bintang? Mungkin itu maksudnya, karena itu dia masih ewuh pakewuh gitu loh. Iya, karena ewuh pakewuh itu, maka beliau tidak menganggap dua hal itu satu paket. Kalau saya menganggapnya itu satu paket. Kembali ke UUD 45 itu adalah juga satu paket dengan pemakzulan. Atau sebaliknya, pemakzulan itu harus satu paket dengan kembali ke UUD 45. Dan kalau itu terpikir begitu, maka tidak mungkin tidak hanya ada satu tempat, yaitu MPR. Masa memakzulkannya di istana lalu kembali ke UUD 45-nya di MPR, kan nggak mungkin itu. Ya, nah ini yang kemudian membuat beliau itu sepertinya, ya, dugaan saya sampai saya membaca pidatonya yang terakhir itu, beliau itu nggak sampai ke situ. Makzul ya makzul, tapi muter-muter aja ke situ. Ya, makzulnya bagaimana nggak ngerti juga dia. Maka saya bilang keserimpet beliau itu. Ya, jadi padahal panjang sekali itu bicaranya, ada 40 menit lebih itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bawa ke arah MPR, yaitu satu paket pemakzulan bersama-sama dengan, atau bukan pemakzulan, penjatuhan, pelengseran, ya. Sebab kalau katanya pemakzulan itu maka terkait dengan Undang-Undang Dasar palsu, ya, pasal 7 itu. Ini pelengseran lah, pencabutan kekuasaan, penjatuhan, ya, dengan Undang-Undang Dasar, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu satu paket, satu tempat, bahkan hanya berbeda beberapa menit. Ya, bahkan dulu ketika 20 Oktober 2024 sudah saya katakan begitu. 20 Oktober 2024 itu saya sudah katakan, kalau sekiranya Pak Prabowo beberapa menit sebelum dilantik itu menyatakan saya mundur
karena ingin kembali ke UUD 45. Itu bisa terjadi. Atau mari kita kembali ke UUD 45 dan lantiklah saya setelah ini. Mundur dulu berarti. Ya mundur dulu. Baru dilantik dengan mundur dari pencalonan. ya Ya, mundur dari pencalonan. pelantikan kali, dari pelantikan. Dari pelantikan lah. Nah, mundur dari pelantikan, kemudian kembali ke UUD 45. Apakah itu dia menyatakan dengan dekret atau yang lain, ya. Lalu baru bersedia untuk dilantik sebagai presiden. Nah, Pak Gatot juga mengatakan beberapa kali kata-kata dekret, yang mana beliau mengatakan bahwa dekret itu sebetulnya tidak sah. Bung Karno pada waktu 5 Juli 59 juga nggak berani mengatakan dekret, untuk mengucapkan dekret. Tetapi seorang maha guru dari Universitas Indonesia, maha guru dari hukum Universitas Indonesia, yang saya lupa namanya, ya, itu mengatakan pada Bung Karno atas nama seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno baru ngeh dan berani menyatakan dekret itu. Dan kalau Pak Gatot mengerti bahwa dekret yang seperti itu sah, dan bahkan 59 sampai 65 itu, ya, itu masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45, bahkan dilanjutkan sampai Pak Harto. Ya. Artinya apa? Dekret itu sampai hari ini belum pernah dicabut. Jadi nggak perlu dekret. Kembali UUD 45. Bawa saja Prabowo itu ke MPR, makzulkan dia, dan MPR bersidang untuk menyatakan bahwa dekret 5 Juli 59 masih berlaku, diberlakukan kembali. Dan ini pernah menggema ya waktu zamannya Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur waktu itu dekretnya itu beda ya dengan... Oh beda. Atau yang kemarin yang tanggal 28 Agustus. Ya itu. Yang 28 Agustus kemarin. Betul. Orang sudah mulai bicara bahwa sebetulnya dekret 5 Juli 59 itu masih jalan. Kita ini sekarang itu, maka saya katakan banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu mengalami krisis konstitusi karena ada dua konstitusi yang sebetulnya berlaku. Hanya para pengkhianat-pengkhianat inilah yang kemudian memanfaatkan, tetapi menghancurkan sekaligus. Ya, jadi nah, maksud saya begini, bagaimana caranya masuk ke MPR, kan begitu? Ya. Nah, kalau seorang tentara, apalagi panglima ya, mantan panglima ya kebetulan udah dicopot sama Jokowi dan tidak punya lagi armada, tidak lagi mempunyai prajurit, tidak lagi mempunyai pistol, ya. Tetapi cara berpikirnya militer itu ya harus secara militer, ya. Gimana caranya? Ya, kalau yang namanya infanteri ya, infanteri itu tugasnya untuk menduduki MPR itu ya gampang aja, karena beton-beton itu harus disingkirkan kan? Iya. Masa menyingkirkan beton aja nggak bisa sih? Yang naruh dulu di situ ya tentara juga, polisi juga, angkatan bersenjata juga, ya, singkirkan itu. Ya rame-rame lah, Ya. bergabunglah dengan Forum PPI, TNI.
TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI. PPI TNI ya. Jadi lo kalau saya aja bisa tuh, saya aja bisa ya. Kalau nggak ada yang ganggu ya, Iya. kalau nggak ada yang ganggu ya, artinya Listio Sigit nggak ganggu, kemudian siapa yang namanya Panglima TNI ya. Panglima TNI itu Subianto. Subianto. Ya, namanya mirip-mirip ya. Iya. Prabowo Sigit, kemudian Agus Subianto. Prabowo Subianto. Ini trio yang luar biasa ini ya. Ini nggak ganggu ya. Iya. Ya gampang aja lah itu ya, panggil yang namanya sewa, namanya forklift atau alat berat, alat besar yang lain pindahkan ya kan. Ya kalau enggak ya itu kan ada bagian yang pagarnya itu tidak dilindungi sama beton-beton. Ada. Ya. Ya itu tinggal digoyang sebetulnya bisa ya. Atau lewat pintu belakang. Ya atau lewat belakang ya. Ya jadi sebetulnya nggak sulit untuk masuk ke DPR MPR itu ya. Apalagi kalau 1 juta orang udah kumpul ya kan. Nah ini satu hal yang tidak disebutkan oleh Pak Gatot ya. Meskipun sebelumnya yang namanya Pak Slamet Subianto, Kasal ya, mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut ya, Slamet Subianto itu pernah mengatakan bahwa yang geruduk MPR itu digeruduk ya. Nah, ini Pak Gatot itu nggak sampai mengatakan itu, bahwa ayo kita geruduk ke MPR, nggak. Jadi kelihatannya memang beliau ingin secara hukum ya, bahkan hukum yang berlaku capek deh ya nggak akan bisa tercapai. Iya, betul. Ini harus ada gerakan massa yang memaksakan untuk menduduki MPR DPR ya. Betul. Dan seperti yang saya sampaikan berkali-kali ya, kalau MPR-nya nggak mau ya kita deklarasikan MPRS ya, yang Anda yang tidak setuju dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 coret namanya ya, kita ganti dengan orang yang lain, atau ya suruh keluar aja ya. MPR-nya berkurang sedikit nggak apa-apa ya, lalu disiapkan utusan golongan ya, siapkan utusan golongan, DPD diganti namanya menjadi utusan golongan daerah. Utusan daerah. Ya, utusan daerah. Jadi sudah lengkap ini ya. Tetapi karena ini bukan hasil pemilu, hasil revolusi katakanlah begitu ya. Itu maka disebutnya MPRS. Sifatnya sementara ya. Iya, MPRS. Dan kemudian dari MPRS itu ya tinggal mana yang mau didulukan, memakzulkan Prabowo, lalu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 atau menyatakan bahwa dekret Presiden 5 Juli 59 masih berlaku, sehingga dengan demikian maka Undang-Undang Dasar 45 itu juga dinyatakan berlaku kembali. Lebih efektif mana kira-kira dekret dengan soal yang tadi, mekanisme yang mungkin yang dipikirkan oleh Pak Gatot? Oh ya, Pak Gatot nggak sampai kepada solusi. Oh, nggak sampai ya? Nggak sampai. Tapi kalau katakanlah kita orang awam, itu yang paling efektif apakah dekret atau melalui tadi impeachment atau pemakzulan? Ya kalau dekret itu cukup. Kemudian Pak Gatot bersama dengan sekelompok besar ya, entah TNI entah orang, mendeklarasikan bahwa dekretnya Soekarno masih berlaku. Oh iya. Cukup begitu aja. Di MPR atau di istana nih tempatnya yang strategis? Ya kalau
Kalau sekedar deklarasi ya, di gedung Juang juga bisa. Oh. Yang penting itu kemudian ditindaklanjuti, setelah itu ditindaklanjuti dengan menduduki DPR. Oh Iya. Tapi yang saya baca gini Pak Bintang, kenapa sampai sekarang ya termasuk saya membaca soal pikiran Pak Gatot masih ragu-ragu, ya kan? Karena ada 2 opsi atau 3 opsi yang pernah kita bicarakan, yaitu pemakzulan atau pelengseran atau penumbangan itu terbagi 2. Ada yang tetap ke penumbangan itu hanya ke Gibran. Terus yang kelompok satu lagi ada yang hanya menginginkan Prabowo yang tumbang. Nah, ini yang paling ditakutkan, begitu Prabowo tumbang, Gibran yang naik. Nah, yang paling komplit itu adalah paket yang komplit tadi, yaitu penumbangan Prabowo Gibran. Nah, itu mungkin itu keraguan-keraguan sehingga tidak menimbulkan kesadaran kolektif seperti yang tadi bisa diarahkan kepada dekret. Kalau Pak Bintang gimana? Kalau saya ya 3 opsi yang disebutkan tadi itu opsi goblok. Lawang negaranya sudah hampir masuk jurang. Negara ini sudah hampir masuk jurang. Kau masih mikirin mengenai Gibran plus Teddy. Ini udah di luar akal. Di luar akal sehat, ya. Opsi-opsi itu di luar akal sehat. Ya, dan enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Wawak dijatuhkan kemudian Gibran yang naik, entah dia milih apa, mungkin milih Puan Maharani bisa juga, ya. Milih Teddy juga bisa, ya kan? Terus apa lagi tadi? Tadi Gibran aja yang dijatuhkan. Oh, Gibran aja jatuhkan. Ya, orang yang awalnya nggak waras itu ya Prabowo, nggak ada gunanya, nggak akan sampai kepada tujuan menyelamatkan Republik Indonesia. Republik Indonesia itu perlu diselamatkan karena ada, katakanlah, bajingan-bajingan tolol. Ya Prabowo, ya Gibran, ya Teddy, ya Luhut, ya Hendro, plus ini kan eksekutif ya. Oh ya, Dracula itu kabinet itu, ya kan. Itu bajingan semua. Juga yudikatif dan legislatif. Ini yang harus diganti. Jadi tidak bisa tuh pikiran goblok itu, Gibran tolol, kepikiran cari-cari alasan, padahal sebetulnya tujuannya tidak mau menyelamatkan Republik. Kalau tujuannya menyelamatkan Republik, ya udah Total gitu ya. total kembali ke UUD 45 asli dan Pancasila, satu paket dengan penggulingan rejim. Dan rejim itu ya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, komplit semua. Komplit. Udah itu, nggak ada cara lain. Ya. Nah, sekarang mau apa enggak kan gitu aja. Iya. Kalau sebetulnya seperti yang saya ceritakan itu, ya memang Sigit akan bereaksi, ya kan? Ya. Kemudian si Subianto juga akan bereaksi. Iya. Ya yang lain-lain lah ya, termul, terwok ya. Tetapi kalau memang urusan menyelamatkan Republik itu adalah segalanya, tidak perlu khawatir sama. Iya. Berarti tinggal menumbuhkan kesadaran kolektif nih kalau begini. Kalau misalkan Iya kan, saya selalu bilang penduduk Jakarta itu 13 juta. Ya, kalau 10%-nya aja turun, ya
kita kasih ruang lah untuk Bandung, Jawa Barat dan Banten ya. Itu pasti akan terjadi itu. Nah sekarang tuh yang ditunggu itu orang-orang macam Gatot Nurmantio untuk menyatakan itu, lalu soal waktu itu gampang diatur. Pak Gatot sebagai panglima, ya, panglima loh, itu kan bukan main. Jenderal 4 ya, Bintang, ya 4 ya panglima. nah, Bintang 4 ya panglima. bintang 4 ya. Nah, ya jadi orang usah wedi, ya kan, untuk menyatakan Dekret. kembali ke UUD 45 ya, dan bahwa dekret 5 Juli 59 itu masih berlaku, dan mari kita jatuhkan Prabowo, Gibran. dan semuanya toh Ya, sama rejim. akan ikut kan. Seluruh rejim. Iya. Nah, itu memang sudah pernah disampaikan oleh Pak Slamet Subianto ya, Iya. tetapi tidak di dalam forum besar ya. Ini ya kita bilang aja, ayo Pak Gatot, kita di Gedung Juang menyatakan itu. Nah, soal pelaksanaannya kan soal waktu Ya. ya, yang 13 juta 1,3 juta itu ya kan? Nah, itu sudah menggelegar itu Iya, betul. ya. Iya. Ya betul. sebetulnya tidak perlu harus militer ya, Iya, sipil Ya. pun bisa. sipil pun bisa ya kan. Tapi yang punya nyali untuk sementara kan militer. Harusnya punya nyali. Harusnya. Ya kan kita nggak pernah dilatih. Ke situ kan dilatih untuk perang. Ya kan? Iya. Aku aja nggak bisa nembak. Iya. Pegang pistol juga enggak ya. Soalnya pegang AK-47 lumayan, Iya. ya kan? Iya. Tapi dugaan saya ya apa ya, soal enggak, ini soal waktu aja ini, Soal waktu, ya. iya. Ya. Apakah nanti Gatot yang maju, apakah Pak Sunarko, apa Slamet Subianto atau orang sipil, Iya. ya, yang maju, ya kan tokohnya banyak, ada siapa aja tuh. Masih bingung juga karena mereka juga masih berharap juga sebagian ke Prabowo. Iya, ya itu masih ada vested, Iya, ada vested interest. Iya. Ya, seakan-akan Prabowo itu diakal-akali sama Jokowi, Iya. ya kan? Orang dua-duanya edan. Kalau ya sebetulnya sama ya. Iya. Si Jokowi itu gila dari kecil, Iya. ya, karena dia diasuh oleh ibu yang 10 tahun umurnya, ya. Iya. Lalu Prabowo juga begitu ya. Dalam perlarian. Iya, ya, jadi ya nggak juga mungkin ya. Mungkin dari kecil lahir sudah begitu juga ya. Bisa. Iya. Loh, bapaknya saja mengatakan begitu. Iya. Dia mirip Donald Trump. Iya. Yang kemarin kita bahas. Iya, ya, ibunya Donald Trump sudah memperkirakan Iya. akan terjadi kerusakan Iya. di Amerika kalau dia main politik, ya kan? Iya. Nah, ini juga begitu. Sip. Udah nyata lagi, udah jelas lagi. Fakta. Iya. Sebagai penutup, apa Bintang untuk soal penjatuhan Prabowo Gibran supaya masyarakat tidak bimbang dan tidak ragu, dan biar tumbuh kesadaran kolektif mau bergerak. Ya kalau saya masih diberi umur panjang ya, menjelang Januari 27 ya, mungkin saya akan jalan sendiri ya. Ya saya punya teman-teman juga ya, cukup mendeklarasikan itu ya, bahwa MPR harus diduduki ya, untuk kembali ke UUD 45 dan sekaligus menjatuhkan rejim
rezim Prabowo Subianto, ya. Jadi malah saya berpikir ya, kalau hanya beberapa orang saja membongkar pagar MPR yang di sebelah barat ya, sebelah mana? Sebelah barat ya. Belakang, yang di belakang nggak pakai barrier itu, nggak Oh pakai iya, beton. ya. Enggak, ini pertanda aja. Iya. Kalau itu sudah dibongkar, yang dekat wahana apa namanya? Lingkungan apa? Wana Bakti. KLH, Wana Bakti, Iya. Manggala Wana Bakti. Iya. Iya. Apa namanya? Manggala Wana Bakti. Manggala Wana Bakti ya. Di dekat situ kan tidak ada beton ya. Iya. Itu dibongkar ya. Ya dibongkar oleh maling atau dibongkar oleh siapa lah. Iya. Ya. Itu pertanda agar kita masuk. Itu aja. Nah, sekarang Pak tentara itu berani nggak gitu ya? Ya mestinya lebih berani dari saya dong ya. Iya. Dan ini jalan yang sebaik-baiknya. Iya. Baik-baiknya. Artinya kita konstitusional ya. Iya. MPR kita pakai bahwa pernah terjadi hal yang serupa Iya. tahun 67 ya, ketika sidang MPR memutuskan Pak Harto, Bung Karno lengser, itu sudah terjadi. Jadi kalau kita mengulang hal itu, dan itu kan MPR kan dikelilingi sama kami-kapi. Iya, aktivis ya. Iya. Ya saya masih di Bandung, Iya. meskipun tahun 66 itu saya ke Salemba juga. Libur kita 1,5 tahun, Iya. nggak kuliah. Ini sering dilupakan peristiwa itu.